Aduh sakit. Aduh, sakit. Aduh, ternyata cuma mimpi. Aduh, belakang sakit. Aduh. Halo? Apa? Baik, Bu. Ardi akan ke sana. Halo, pulang kamu dulu. Kunciku mana nih? Ya, tinggal di kampus tadi. Pak, 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 Pak. Ardi udah di sini, Pak. Dik, Bapak udah nggak kuat, Dik. Jagain ibu ya, Dik. Pak, Bapak tuh nggak kenapa-napa. Percaya sama Ardi ya. Bapak tuh cuma capek doang. Ya kan, Bu? Cuma capek doang kan? Jagain kerabat Bapak juga ya, Dik. Bapak udah tenang sekarang, Dik. Pak, Bu, Pak, Bu. Hah? Bapak, Pak. Bapak! Bu, Bapak kenapa, Bu? Bapak! Pak! Bapak! Bu! Bapak! Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha Amin. wa'afi wa'fu anha. Amin, ya Allahumma Allah. ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, Amin, ya fid dunya wal akhirah. Amin, ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, Amin. wa barakatan fil rizki, Amin. wa taubatan qoblal maut, Amin. wa rahmatan indal maut, Amin, wa ya maghfiratan Allah. ba'dal maut. Amin, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin, ya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, ya Allah. Kami permisi dulu. Atur nuhun, Pak. Ya. Yang Ardi, Bu Elin, jangan terlalu bersedih. Mohon diikhlaskan. Semoga kepergian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya, Pak Anom. Gimana? Mah, nggak bisa Pak. Apa aja? Kendinya 2 lusin. Guci 2 lusin. Iya, Bapak juga kan tahu di sini mah atuh dijamin mutu. Gitu ya, mangga. Iya, masalah pembayaran mah boleh ditransfer, Pak. Nah, saya percaya sama Bapak. Iya. Iya, mangga. Iya. Ya, sepertinya teh banyak orderan. Wah, Ujang bakalan dapat bonus. Semangat kerjanya, Semangat melorot. Bisa, Pak, bisa. Tapi nanti 5 menit lagi Bapak telepon ya. Saya mau bicara sama anaknya. Bapak langsung dia bicara sama anak saya ya. Iya, Pak. Kamu teh mau kemana? Udah rapi gini. Mau keliling kampung apa mau ke Jakarta? Ardi akan tetap ke Jakarta, Bu, untuk nurusin kuliah Ardi. Nggak mungkin kan, Bu? Cita-cita Ardi harus dibuang. Cuma karena usahanya Bapak. Astagfirullahaladzim. Ardi, kamu tuh jangan ngomong sembarangan. Kamu tahu Bapak merintis usaha ini dari nol. Kita bisa makan, kamu bisa sekolah karena usaha Bapak. Jadi harus kamu syukuri. Bu, Ardi akan tetap ke Jakarta. Ardi nggak mau nerusin usahanya Bapak. Ingat. Kamu sudah menerima amanah dari Bapak kamu. Jadi harus kamu jalani. Bu, Ardi tuh bilang iya. Cuma karena pengen bikin Bapak tuh seneng. Karena ada yang nerusin usahanya Bapak. Itu aja. Ya Allah, Nak. Kalau kamu nggak mau menjalani usaha Bapak kamu, kita makan dari mana?
Bapak tuh nggak ninggalin harta, cuma ninggalin usaha ini. Jadi harus kamu jalani. Oh, halo? Oh, iya Pak, Bapak bicara langsung sama anak saya ya. Bicara. Ini orang yang mau pesen gerabah dari Bapak. Pesanannya banyak. Halo Pak, mohon maaf. Perusahaan gerabah kita udah tutup. Silakan Bapak mesen di perusahaan gerabah yang lainnya. Halo Pak? Ya Pak? Halo? 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 Ardi? Ardi? Halo? Ardi? Di? Kamu teh mau kemana? Ingat nih kalau kamu nggak mengikuti amanah Bapak kamu, hidup kita teh akan sulit nanti. Ingat itu. Jang Ardi! Kamu teh mau kemana ya? Hah? Apa yang dibilang sama si ibu teh sudah betul. Bapak kamu juga sudah betul. Menyuruh kamu. Maksudnya agar supaya usaha yang sudah dirintis mang tahun-tahun teh tidak hilang begitu saja. Betul tidak? Makanya kamu teh harus amanah, Jang Herdi. Wajib itu mah. Betul tidak Bu Elit? Enggak. Ardi tetap kuliah di Jakarta. Ibu nggak perlu khawatir. Kalau masalah biaya nih, Ardi masih bisa kok cari duit sendiri. Ardi udah gede kan. Tinggal kerja paruh waktu aja. Saya aja kok repot. Ya, Ujang Herdi, Kasep, anu bager. Kamu teh tidak boleh egois begitu, atuh. Kamu bisa hidup sendirian di Jakarta. Atau kumaha bagaimana sama ibu kamu. Betul tidak, Bu Elit? Ya ilah, kalau masalah ibu tuh, Pak Saiful aja yang jagain. Pak Saiful mau kan jagain ibu? Alhamdulillah. Ardi, Tuh. kamu tuh ngomong apa sih? Ardi, Jang, Dik, Jang. Oh, Bensinnya Pak. Wah, tuh dia orang itu. Gede. Ada 5.000 nggak? Yang ngecek juga nggak apa-apa. ibu nggak punya duit. Nggak punya duit. Sudah, ya, Jang Herdi ya. Mang Saiful kebetulan punya 5.000-an lecek. Ya, tah. Sama 1.000-an lagi, Pak. Tuh, ya. Nih, pakai. Nggak perlu Pak Saiful. Makasih banyak. Ardi bisa kok dorong nih motor. Kalau perlu sampai di Jakarta. Ya. Anak Ardi? zaman sekarang ayah wae. Ardi, Stop. Woi, apa-apaan nih? Motor lu harus gue sita. Apaan? Disita? Kok bisa sih? Iya. Soalnya bokap lu punya utang banyak sama bos gue. Udah jatuh tempo. Dibaca. Wah, Pak. Kan yang punya utang bapak saya. Kenapa motor saya yang diambil? Gue tahu. Tapi sayangnya bokap lu udah nggak punya lagi harta berharga. Jadi dengan terpaksa motor ini gue sita. Pak, nggak bisa gitu dong, Pak. Gue nggak mau. Udah. Lu nggak usah banyak ngomong. Woi, motor gue tinggal. Kalau lu mau motor lu balik, lunasin dulu utang lu. Ngerti lu? Enggak. Pak, nggak bisa gitu dong, Pak. Pak. Ah. Bu, kenapa sih Bapak sampai dikejar-kejar debt collector kayak gitu? Hah? Apa Bapak nggak pernah bayar utang? Hah? Sampai-sampai motor aku tuh diambil sama debt collector. Di, bukan hanya motor kamu. Rumah ini juga sudah diagunkan ke bank. Terus gimana? Terus gimana caranya kita untuk bayar utangnya semuanya? Hah? Makanya, Ibu mengharap kamu mau melanjutkan usaha Bapak. Gimana? Gimana, Di? Yaudah. Ardi bantuin usahanya Bapak. Oke.
Betul. Kalau gitu sekarang kamu telepon Pak Anom yang kamu bohongin tadi. Kamu bilang kamu sanggup memenuhi pesanan mereka. Ayo. Itu. Halo Pak Anom, ini Ardi, anaknya Pak Dadan, yang tadi telepon Bapak. Pak, sekarang Bapak boleh pesan gerabah di tempat kita. Tadi katanya nggak bisa. Ya, saya sudah. Maaf ya, Nal. Kepala itu saya baik. Kualitasnya juga baik. Dan juga dari segi pelayanan. Sudah pesan ke Pak. Maaf ya. Pak, halo, Pak. Kenapa, Dik? Pak Anom batalin pesanannya? Ya Allah. Padahal dia langganan terbaik kita, Dik. Ibu tenang aja. Ardi akan cari pelanggan untuk usaha kita. Ya. Mana ya? Cari untuk pelanggan. Kang Bos, menurut Ujang teh, bagaimana kalau kita jualan gerabah keliling kampung pakai gerobak? Sok di samping kita ada gerobak kosong, lumayan. Biar nanti Ujang yang narik gerobak. Teh yang teriak-teriak gerabah kendi, tumpuk. Betul atuh Kang, biar Wiwit aja yang jaga di sini. Sekalian tunggu pelanggan lah. Apa lo bilang? Gue suruh narik gerobak. Muka gue mau ditaruh mana? Hah? Masa waris tunggal perusahaan gerabah milik Dadan Suradan suruh narik gerobak? Gila lo. Gue nggak mau. Malu gue. Yang suruh naik gerobak saha, narik gerobak. Kang, Ujang teh tahu kalau Akang teh anak Raden. Pasti maksudnya malu. Gengsi itu keliling-keliling kampung. Tapi teh pilih mana? Hah? Kasihan almarhum. Almarhum teh mau usahanya maju terus, buka terus. Tidak bangkrut seperti ini. Hah? Berapa? Gerabah. Jang, mana? Kagak ada yang beli. Capek nih gue. Sok atuh sabar Kang Bos. Rezeki teh tidak kemana. Capek nih gue nih. Gerabah kendi murah, oi. Bagus, oi. Jang. Naon? Gue capek nih. Aduh, gue capek banget nih. Gue capek nih. Kang Bos, di mana-mana yang namanya kerja, usaha teh capek. Berisik lo. Ini semua gara-gara lo. Ngajak-ngajak gua kerja. Panas nih. Kang Bos, kumaha? Kang Bos yang salah. Tadi teh mau diborong sama Pak Saiful. Kang Bos ngelarang. Ya gua nggak mau lah. Pas Saiful sampai buka-buka topi gua segala. Kalau muka gua ketahuan sama warga gimana? Ya, malu gua. Kang. Gila lo. Tidak usah malu, Kang. Hidup teh yang penting jujur. Jujur. Oe minta tolong nih Koliong. Iya, Oe minta tolong pinjemin duit. Iya, ini buat usaha Oe. Usaha Oe ini lagi bangkrut. Iya, pasti. Oe pasti ganti itu. Iya. 5 miliar. Iya, 5 M. Oe pasti balikin itu 7 miliar. Ya. Oe tunggu nih Koliong. Ya. Kabarin Koliong ya. Kamsia. Ya. Kamsia. Iya, lu ngapain di depan pintu Oe? Oe mah keluar nggak bisa. Iya. Kokong. Ujang kenal sama Kamsia. Kenal pisan. Oh, sok atuh dibeli ini. Ini tradisi lama, buyut-buyut. Harus dihargain. Oe nggak mau. Udah, kalian pergi. 10.000, yang ini 20. Iya, lu orang kagak ngerti ya. Ya udah, kalau kalian bisa bikin gelabah dari kucing, Oe mau. Yang penting bisa bawa keberuntungan. Udah, kalian pergi. Gelabah, kucing, bawa keberuntungan. Bisa kok.
kita bisa bikin kok. Nah, bisa ya. Iya. Bisa. Yang penting tuh gelaba bisa bawa keberuntungan. Gelaba kucing. Udah pergi. Ya kok. Nanti disalamin sama Kamsiah ya kok. Bisik kok. Kasih kok. Jam. Duh, gimana caranya bikin gerabah yang ada keberuntungannya ya? Gua jadi bingung nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, cantik. Mau beli gerabah nih? Silakan dipilih. Maaf Kang, teh kesini bukan mau cari gerabah, tapi saya teh mau ngantri makanan ini buat Aa Wiwit. Kak Ardi, kenalin, ini teh pacar saya, Desi. Ku lalui tanpa cinta. Mungkin nanti kau di sampingku, akan ku tunjukkan jalan. Punten Kang ya, kita pamit dulu ya Kang ya. Ini tips kalian buat si Ujang di sini ya Kang ya. Makasih Kang, mari. Merasa hidup bersamaku. Buset. Si Wit muka hancur kayak gitu bisa dapat cewek cantik. Nah gue. Kau hadir di saat Masih mau abang, jangan bunga tamam. Kamu udah banget sih. lagi di tengah kehidupan tak berarti engkau hadir temani diriku. Jam. Anon. Kayaknya ini deh. Soalnya dia janjian sama gua pakai baju biru. Wah, dari belakang sih bodinya kayak pepaya Bangkok. Biru. Ya, Ardi kan? Sok, betul. Kamu Ardi yang di Facebook kan? Betul. Ardi, sini dong. Ayo, sok. Lu bilang gimana sih? Katanya cantik, katanya apa? Itu mukanya kayak nyokap gua, kayak ibu gua. Udah tua banget itu. Lu gimana sih? Wah, lu gila kayak lu. Sama lu aja, gua gak mau. Ardi! Ya, Ardi! Wey, Kang Bas. Oh, laki itu. Lu apa-apaan sih? Pukul gua? Hah? Kang Bos teh yang harus ditanya. Kenapa bengong? Hah? Nanti bisa mati kayak ayam di kampung, bengong setengah jam, lepok pok. Nah, mikirin naon? Gue bingung nih. Aduh. Gini amat ya. Masalah cinta hancur. Masalah bisnis nggak jelas. Aduh. Mau tuh bikin ruwet tau nggak? Itu yang menjadikan Kang Bos bengong. Hidupnya jadi ruwet. Begini Kang Bos, supaya hidup tidak ruwet, itu harus diruat. Supaya keadaan tidak gawat. Satu-satunya jalan teh Kang Bos harus ke dukun. Ke dukun? Ah, nggak mau gua. Gua nggak percaya sama dukun. Kalau dukun eta mah bisa menyelesaikan segala masalah. Seperti penggadaian. Bisa menyelesaikan masalah jodoh, kekayaan, dan lain-lain. Contoh almarhum Bapak. Lu kalau ngomong jangan sembarangan lo. Bisa kualat lo. Bapak kan udah nggak ada. Cuma sebagai contoh. Tidak ngomongin Bapak. Ini mah kenyataan. Kalau Bapak teh ke dukun juga supaya usahanya maju, berkembang, menjadikan kaya waktu Akang Bos kecil. Siapa yang nganter? Ujang teh. Lu serius kan? Selain serius, Serina kenal Ujang. Sok, yuk berangkat. Ayo. Cepetan. Ayo cepetan. Di mana dukunnya? Hah? Di mana dukunnya? Di rumahnya, kalau di kaleng kan kerupuk. Ayo deh. Bumi kanjang kanjeng, Tinoning pasebakan pesono wanita. Iya. Bah. Tin,
Iya, maha. Iya. Serius lo? Mau minta bantuan sama gua supaya usaha gerabak lu maju? Serius? Serius lah Mbah. Kalau nggak serius ngapain saya kesini? Kalau permintaan lu cuma itu, kecil buat Mbak Suro. Kecil, lebih kecil daripada Upin. Gampang itu. Asal ada. Oh, kalau itu tenang aja Mbah. Ada udah dipersiapkan. Bagus kalau lu ngerti ya. Tapi ingat, lu mesti ikutin caranya. Lu mesti ambil tanah kuburan orang jahat untuk membuat gerabah. Ingat, tanah kuburan orang jahat. Jangan orang baik. Kalau lu salah, maka akibatnya bakal lebih buruk. Yaudah Mbah, makasih ya Mbah. Hatur nuhun. Loh. Main pergi saja lo. Hah? Maharnya mana? Mahar. Doko. Biaya konsultasi. Mana? Iya Mbah, sabar. Rp50.000. Sudah lecek lagi. Ini 50.000. Untuk apa? Sabraha. Emang berapa sih Mbah? Kalau cuma 50.000 ini ndak manjur. Hah? Tahu ndak? 250.000 tanpa PPN sudah bersih. Buset, mahal banget Mbah. Mbah, saya kan lagi membangun usaha Mbah. Nggak mungkin saya keluarin duit banyak, ya. Iya Mbak, gini Mbak, kebetulan ini kan Kang Bos Ujang. Nah sama-sama kenal baik, atuh di diskon. Lu pikir ini warung? Diskon. Diskon lagi deh Mbah. Ya sudah, sebagai perkenalan antara gue sama lu, gue kasih diskon 150.000 cash and carry. Ya sudah, laksanakan. Go. Siap Mbah. Siap Mbak, hatur nuhun. Dukun anut maring wong anut maring dukun. Dukun sugih, nek banyak pasien yang datang ngasih duit banyak-banyak, dukunnya lemu, dukunnya gemuk. Aman Kang Bos, aman. Nah kalau ini teh Ujang yakin kuburan penjahat abis. Lu serius? Hah? Serius. Harus percaya sama Kang Ujang. Ya udah cepet kali. Dorong atuh Kang. Sabar berat. Lu juga tarik. Ya. Bahaya, Kang. Bahaya, Kang. Kuburan si Codet, Kang. Itu digali orang. Ah, gila. Eta kuburan hati. Ayo. Dik, bangun. Udah jam berapa nih? Aduh, Ibu, Ardi masih ngantuk. Ya Allah. Jangan ngantuk-ngantuk. Kamu tahu di luar tuh orang lagi pada ngomongin. Katanya semalam ada kuburan yang baru dibongkar. Ibu takut kuburan bapak kamu. Udahlah, Ardi ngantuk ah. Ayo. Ya Allah, Dik. Kamu tuh nggak tahu kalau ibu lagi khawatir. Dik. Adi, kamu semalam kemana? Di, Apa lagi sih, Bu? ini kenapa ini kotor gini? Aduh, kan Ardi kan habis bikin gerabah, Bu, pakai tanah. Makanya bajunya kotor. Udahlah, Ardi ngantuk. Besok Ibu pergi ya. Nah.
Iya. Nah, baru, Jang. Iya, setanah abang. Wait. Sekarang lo pakai tanah baru yang ini. Nggak bisa nih, Kang. Ini tanah teh kualitasnya teh jelek, euy. Gimana kalau pakai tanah yang biasa aja, Kang? Udah, lo menurut gua pakai yang ini. Emang ini teh tanah dari mana sih, Kang? Alah, udahlah, lo nggak usah banyak nanya. Kerjain gue yang suruh. Pakai tanah yang baru. Ngerti? Wah, nggak bisa, Kang. Kalau tetap yang ini, mendingan saya keluar aja, Kang. Wait. Tidak ada aturannya yang namanya bawahan tuh ngelawan sama atasan, Kang Bos. Ah, kalau kayak gini, mendingan saya keluar aja, Kang. Oh, lo mau keluar? Hah? Silakan keluar. Mangga, duren. Sok, rambutan. Gua nggak butuh lo lagi. Jang, Iya naon, Kang. Siap. sekarang gue kasih mandat lo Ya? sebagai kepala produksi. Ngerti? Laksanakan sekarang. Kepala produksi. Ya, Oh, mantap. Siap, Kang Bos. laksanakan. Siap. Ya, lebih baik banyak ngomong daripada banyak hutang. Tanah baru. Bikin kuping untuk melihat. Di. Jang, apa sih? Hantu mana? Apaan sih? Orang kagak ada, mana hantunya gak ada? Ada. Mana toh? Oh, tuh lihat tuh, kagak ada. Oh, Ada. deh lu jangan banyak ngomong. Cepet kejar lagi. Cepet kejar lagi. Kejar lagi. Iya, Cepetan. Kang Bos. Cepet. Gimana? Pesanan Oi udah ada? Sudah kok, gerabah yang membawa keberuntungan nih sudah jadi. Pokoknya kok, kalau Koko beli gerabah ini, usaha Koko beng, langsung meledak kok. Pasti dijamin beruntung. Maju. Iya maju. Jangan kasih ya. Pasti Koko bakalan sukses. Oh, Nambah kayanya. iya. Berarti usaha Oi bisa maju. Pasti kok dijamin maju. Ini kelapa putih luar biasa. Oi suka nih. Oi pasti bayar. Ya. Produksinya halus. Keren. Pasti keren lah kok. Gimana sih kok? Sebentar. Halo Koleong. Gimana? Jadi? Oh iya. Jadi pinjemin 5 miliar. Iya. Besok Oi ke sana. Ya. 5 miliar. 5 miliar. Bener kan kok? Ini bawa keberuntungan. Gerabah kucing ini Oi beli. Bentar. Tenang aja. Bu, Guci yang beli di Cilengsi ada gak, Bu? Oh, saya nggak main buatan lokal, Mang Uja. Justru sekarang saya baru tertarik buatan lokal. Karena kemarin kata Ko Ahong, katanya perusahaan Ardi mampu membuat Guci yang kualitasnya sangat memukau. Betul nggak tuh? Wah betul banget tuh Bu, kualitasnya emang bagus Bu buatan kami ya kan? Iya. Emang buatan lokal tapi kualitas internasional. Bener nggak Jang? Bener nih, bisa dibuktikan. Bisa Bu. Kalau gitu, tolong buatkan saya satu Guci yang bagus dengan harga berapapun juga nanti akan saya bayar. Baik Bu, baik. Langsung malam ini kami kerjakan, ya kan? Bener nih, serius. Serius Bu. Kang Bos. Apa lagi sih Jang? Itu jangan main iya wae atuh. Sebaiknya tanya dulu, konsultasi sama Mbak Suro. Aduh, konsultasi lagi 150.000 lagi dong hilang. Nggak mau gue lagi bokeh. Tapi Kang Bos, kalau ada apa-apa, Dulu Papa, kemarin nggak ada masalah kan kok Ahong pesen sama kita? Iya kan?
Ya udahlah, lu ikutin apa kata gua aja. Yuk. Baiklah. Bos, yang mana yang orang jahat? Yang ini. Yang ini. Nih. Karena gua kenal. Ini orang jahat banget. Cepetan, gali, cepetan. Jahat. Iya, jahat. Cepetan, gali. Nah, Kang dilihat-lihat biar aman. Udah, gak terus bahas sana. Cepetan. Kang, atuh didorong. Ini berat, Jang. Kok semakin berat? Mau saya tolongin, Kang? Udah. Jang, tarik, Jang. Ampun. Kapok. Pahit. Aduh, pahit, ampun. Aduh, Kang Bos. Jang. Sialan banget deh. Kita sampai dikejar-kejar sama Kunti. Kang Bos, bukan si Alan aja, si Udin, si Jeber, si Jaing, si Jai, ikut sial semuanya. Ini teh gara-gara Kang Bos. Kang Bos juga sudah sering dibilangin sama Ujang, kalau ada apa-apa teh ngomong dulu sama Mbak Suro. Jangan dikit-dikit ngomongnya mahal. Emang mahal, 150.000. Gila kayak lu. Tapi sudah diskon 70% karena kenal sama Ujang. Mahal. Kembalikan tanah saya. Suara, di manakah kamu? Kang Bos. Ini teh ada suara hantu, pasti hantu yang tadi. Kuntil anak, balik lagi. Pahit. Ampun, kapok. Jangan balik, atuh. Jang. No, tuh teh, cewek cantik no, lihat no. Pasti habis pulang dari disco. Ya nggak, Neng? Iya, Kang. Cantik gini kok jalan diri. Cantik. Ada. Neng? Iya. Aduh. Tunggu, Neng, ya. Sebentar. Lu kenapa sih? Wah. Tadi cantik. Sekarang jelek. Lu setan ya? Kulit kamu. Setan. Hantu. Ada setan hantu. Jangan kamu masuk. Lu jangan bilang ibu. Segitu kawan. Gimana sih lo? Udah tahu. Dulu, aku tidak ke tempat produksi. Cepetan Dulu ya. Kabur dulu. Ambil topi. Iya dah. Ambil ya. Aduh, hampir tuh setan. Kagak ngapa-apain kita ya, Jang. Betul, Kang Bos. Sayang sekali, Kang Bos. Cantik-cantik teh meninggal. Kang Bos. Pan, ini telur berapa? Telur. Jang. Main-main aja lo. Cepetan kerja. Menyenangkan diri, Kang Bos. Kan habis takut. Oh. Rapi. Kang Bos ngerepe ya? Grepe. Ngapain gua grepe lo? Oh, aneh-aneh aja lo ngomong. Perasaan ada yang malu. Aduh, Jang. Ayo naon, Kang? Ada hantu. Iya. Kan? Astagfirullahaladzim, Kang.
Keterlaluan betul nih orang. Bukan kuburan baru aja yang jarah. Kuburan lama juga. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Salam. Ada apa ini teh? Ada apa? Ini Pak. Mas, dalam 2 malam ada 2 kuburan yang dibongkar. Kan aneh. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ini pelakunya penganut ilmu hitam ini. Semacam pesugihan ya? Pak, kalau ilmu hitam kemungkinan sedikit. Ini pasti ada modus lain. Karena ada beberapa bantalan yang hilang. Iya, bisa jadi. Gak mungkin kalau untuk diambil buat fondasi rumah. Betul. Karena di sini juga gak ada yang lagi bangun rumah. Betul. Atau gini Pak, jangan-jangan tanah ini diambil buat bikin gerabah. Saya setuju, Pak Subur. Si Ardi Pak, itu punya usaha gerabah. Dia nih Pak pelakunya. Betul Pak. Tidak boleh menuduh sembarangan. Itu namanya fitnah. Betul tidak? Hah? Iya, apalagi tidak ada bukti yang cukup kuat. Ini Belum tentu. Sudah, sekarang mah lebih baik tinggalkan saja kuburannya. Biar ini diserahkan sama yang bersangkutan ini. Betul ini Bu Epi, makam siapa? udah kita cari. Oh, ya, sudah, tenang. Tidak boleh menuduh sembarangan. Halo Bu Maya. Iya, Ardi. Bu, pesanannya sudah selesai. Wah, cepat sekali selesainya. Ya udah, kalau gitu sekarang juga saya akan ke sana ya untuk ambil barangnya ya. Oh, baik Bu. Saya tunggu ya. Terima kasih, Ardi. Makasih Bu. Iya, Bu. Hatur nuhun. Calon banyak duit. Yoi. Tos. Iya. Selamat siang, Mas Ardi. Siang Bu. Motor? Iya, nggak apa-apa. Bu, ini barangnya Bu. Bagus banget, Mas Ardi. Kalau gitu, saya pesan satu lagi Gucci yang besar. Dan sekalian tolong langsung dikirim ke Korea ya. Iya. Heeh. Karena teman saya Mr. Kim berani ngasih uang muka yang besar. Tapi ingat, yang kualitasnya benar-benar jamin. Oh, pasti Bu, pasti dijamin. Mantep, internasional kualitasnya. Ya udah, kalau gitu saya kasih DP-nya dulu ya. Bentar. Wow. Ini DP-nya dulu segini. Coba hitung dulu. Hitung kan? Gimana Mas Ardi? Pas Bu. Bener ya? Sanggup ya? Sanggup Bu. Yang bagus ya? Iya. Mari Bu. Masa sih si Ardi yang gali kuburan? Bisa aja, Bu. Kan bapaknya baru aja meninggal. Iya, mereka kan lagi butuh duit. Bisa aja mereka pakai ilmu hitam. Ibu ya. Itu kan sih, Nih, gue bayar 1 juta, 2 juta, 3 juta, ada. Ambil semuanya dah. Iya bos. Oh iya bos. Sip. Tanda tangan dulu bos. Oke. Tanda tangan lunas. Pulpen. Dah, tuh. Kuncinya mana? Bos, kuncinya bos. Weh. Motor utuh. Oke. Thank you. Thank you. Akhirnya kembali juga nih motor. Yes. Ardi, Iya, Bu. Ardi, Ibu heran. Kok usaha kita cepat meroket seperti ini? Apa betul kamu pakai tanah kuburan masyarakat? Ibu ngomong apaan sih? Ardi nggak ngerti deh. Jujur sama Ibu. Kamu membuat gerabah pakai tanah kuburan masyarakat itu kan? Bu, semua itu tuh fitnah. Ibu percaya sama Ardi. Kalau betul kamu melakukan pakai tanah kuburan itu, kamu akan menanggung akibatnya. Dibilang itu fitnah ya fitnah dong, Bu. Ardi, semua orang akan menyelidiki kamu. Pak Saiful, kumahanya saya teh jadi khawatir. Sepertinya semua orang menuduh si Ardi yang melakukan semua itu.
Sudah tuh, Bu Erlin. Tidak perlu khawatir yang berlebihan. Kalau Bu Erlin khawatir, nanti Kang Saiful juga khawatir. Tidak. Lagi pula, Pan perlu bukti-bukti yang cukup kuat yang mendukung kalau yang RDT melakukannya. Nya eta, khawatir saya teh karena nggak ada bukti, tapi sikap warga teh jadi berubah sama saya. Sudah tuh, Bu Erlin. Nanti juga warga mah berubah lah ya. Betul. Tidak. Bu, tadi keluar sebentar ya. Kamu teh mau kemana? Udah malam. Ardi ada urusan sebentar ya. Ibu nggak usah cemas. Kan ada Pak Saiful tuh. Pak. Ardi, ya tapi mau kemana? Ardi. Assalamualaikum. Tenang saja tuh. Namanya juga anak muda. Mungkin dia teh mau jalan-jalan. Atau ya cari yang sejuk-sejuk seperti Bu. Cuni. Bu. Duluan ya. Iya, hati-hati ya. Iya. Hai Neng Desi. Kang Ardi teh ngapain di sini? Mau gangguin Desi ya? Oh enggak kok Des. Gue kesini cuma mau nanya keadaannya Wiwit. Ngajak dia balik lagi ke perusahaan gue. Sekarang dia gimana? Iya, Kang. Aa teh memang belum dapat pekerjaan. Oh. Sebentar ya, Kang. Ini Aa. Oh sini. Biar gue ngomong. Halo? Halo, Neng? Neng Desi? Kenapa di reject ya? Halo Wit, ini gue Ardi. Gue pengen minta maaf nih soal masalah kemarin. Dan sekarang gue pengen ngajak lu ke perusahaan gue. Oh oke. Sekarang posisi lu di mana? Yaudah, gue kesana ya sama si Desi. Yuk. Des, kamu tahu nggak rumahnya Wiwit? Ya tahu tuh, Kang. Lo mau nggak nemenin gue kesana? Soal tuh, Kang. Desi anterin yuk. Serius lo mau? Yaudah yuk. Bentar ya. Kamu putri motor dulu. Iya, Kang. Mau dimatiin sih? Loh, Kang. Kok kita berhenti di sini, Kang? Rumah Aa kan masih jauh. Udah, tenang aja. Gue janjian sama Wit di sini. Oh. Iya, Kang. Aduh, kulit lo halus banget ya. Terbuat dari apa sih? Bang Teh, jangan mulai usil. Kang. Akang tuh sudah mulai kurang ajar sama Desi. Udah Des. Kita cuma berdua di sini. Nggak ada siapa-siapa. Ya. Kang! Ih, Akang kira Desi teh gampang putus sama Aa. Enggak, Kang. Desi mah sayang sama Aa. Gue tuh cinta sama lo. Gue maunya sama lo. Kang, lepasin Desi ya, Kang. Woi! Aa. Akang teh udah berani-beraninya sama calon istri saya. Lu berani sama gua? Hah? Lu berani sama gua? Enggak, Kang. Enggak. Apa? Hah? Tapi kita nggak bisa gitu, Kang. Apa? Mau lo apa? Hah? Bertanya mau lo apa? Saya teh. Enggak, Kang. Lu mau apa? Mau ribut sama gua? Ayo! Ayo ribut sekarang! Apa gini-gini? Iya, Akang. Akang teh kurang ajar. Akang pikir dengan kayak gini, kita jadi bisa pisah gitu, Kang? Enggak. Kang Adita udah gila, nggak waras. Ayo,
Nggak usah diladenin. Lu lihat ya, Des. Nanti lu akan jadi milik gua. Lu akan kejar-kejar gua. Setenang hing pasewakan pusana maneka warna ing maneka warna dapat kapuspita hutianom yang patra ing sarwa rukma ing sarwa rukma. Biasa. Waduh. Mau hilang. Masalah perjodohan buat Mbak Suro itu kecil. Kecil lagi, Mbak. Kecil. Ini foto Desinuan. No. Ini bukan dukun yang biasa. Ndak usah pakai foto. Kalau boleh, ada baunya ndak? Ada, Mbak, bau. Ada persyaratan yang harus lu ikuti. Lu mesti mengambil tanah kuburan orang ganteng. Dan tanah itu lu diawur-awurkan di depan rumah si Desi. Nah, kalau sudah keinjek sama si Desi, maka otomatis si Desi akan jatuh cinta sama lu. Ngerti? Mbak. Nah, orang dikubur itu kan udah jadi tulang, Mbak. Tidak ketahuan mana yang ganteng atau tidak. Kalau misalnya tidak ganteng, enggak apa-apa tuh, Mbak. Ya ndak bisa, harus yang ganteng. Berjuang, mencari. Mbak. Emang ada cara lain apa, Mbak? Cuma itu caranya. Itu pun kalau lu mau, kalau ndak mau ya ndak apa-apa. Soalnya, Mbak, semua kuburan udah dijaga sama warga, Mbak. Ya, Mbak, sudah rapat. Nah, kalau saya ambil tuh tanah kuburan, Mbak, dan saya ketahuan, Mbak, bisa berabe, Mbak, sayangnya, Mbak. Ndak usah khawatir. Apa lu udah nggak percaya? Hah? Sama Mbak Suro? Itu kecil. Lu ndak akan tetap apapun Mbak Suro gitu loh. Ya sekarang mana? Sok. Mbak. 50.000 lagi, 50.000 lagi, lecek lagi. Kan sudah aku bilang 150.000 langganan. 150 terus, Mbak. Nih. Nah, gitu. Ya sudah, going. Iya, Mbak. Hatur nuhun, Mbak. Iya. Kang Bos. Kang Bos nggak takut kalau dibilang anak durhaka? Masa Bapak sendiri mau digali? Udah diem aja lu nurut sama gua. Lagian, biar si warga nggak curiga lagi sama gua. Kita gali. Tapi Kang Bos, sekarang teh penjagaan ketat. Kalau ada apa-apa, Ujang tidak tanggung jawab. Udah nurut sama gua. Cepetan gali. Akang aja tuh duluan. Ujang mah takut. Lama. Bapak maaf ya, Ujang mah cuma disuruh. Dok. Pak, kenapa Bapak pulang? Pak kan sudah meninggal. Aku mau ketemu Ardi. Untuk apa, Pak? Bapak yang tenang di sana. Alam kita sudah berbeda.
Aku mau ketemu Ardi. Pak, Pak, Stopping dulu ya. Ujang teh mau minta maaf sama bapak. Kalau Ujang teh tidak bermaksud mau mengganggu bapak, cuma minta sedikit tanah saja. Tapi kalau ada apa-apa, ya bapak jangan nyalain Ujang. Ujang cuma disuruh sama Kang Ardi. Tuh, kan dateng. Ampun, ampun, udah minta maaf. Ya, oh nah kamu teh, ini ibu. ibu. Oh, maaf ibu. Jak pikir teh ibu makhluk halus. Astagfirullahaladzim. Tahu nih, ibu ngapain sih malam-malam datang sini? Hah? Ya, ibu teh, saya tadi mimpiin bapak. Terus ibu lihat ruang produksi lampunya masih nyala. Jadi ibu kesini. Duh, emang ibu mimpi apaan sih? Kita sama Ardi. Hah? Ibu mimpi apa? Ibu mimpi bapak datang. Dan bapak kelihatannya was-was sekali sama kamu. Aduh, ibu ada-ada aja deh. Masa orang yang udah nggak ada bisa was-was sih? Udah deh, ibu ngomong apa sih? Ardi nggak ngerti deh. Iya, tapi kecurigaan warga tuh makin menjadi-jadi. Ibu jadi takut terjadi apa-apa sama kamu. Aduh, udahlah. Ibu nggak usah khawatir sama Ardi. Ya, Ardi nggak bakal ngapa-ngapain. Lagian juga Ardi bisa gila kali kalau ngelakuin kayak gitu. Ya, lagian kan Ardi kan lagi sibuk bikin pesanannya Bapak Kim dari Korea itu. Ya kan? Nggak mungkin Ardi ke kuburan. Bener nggak? Ibu tidur dulu ya. Bang Bos. Jangan. Baik, ngomong. Kita ngeceng. Waduh, eta mah gila, Kang. Wah, siapa lagi yang ngambil tanah kuburan kalau bukan orang yang untuk membuat tanah liat? Gerabah maksudnya. Gerabah. Ya, Iya Pak, ini pasti ulah si Ardi. betul, Pan Pak. manehna yang punya usaha gerabah. Tidak mungkin ini mah. Tidak mungkin Jang Ardi yang melakukannya ini mah. Pasti ada orang lain yang melakukannya. Karena tidak mungkin si Ardi tega-teganya menggali kuburan bapaknya sendiri. Betul tidak? Betul. Ah. Kan? Nggak mungkin. Tuh. Sabar. Iya. Apa yang gali, Ini lagi dicari tahu. Tenang. Jahat. Ibu sabar, Ibu. Bu, punten Bu. Saya kesini rame-rame sebenarnya mau minta maaf selama ini
Kita selalu menuduh ibu sama Ambi ngambil tanah kuburan buat bikin gerabah. Iya, Bu. Maaf bu, maaf bu ya. Yang punya salah mah begitu, ta. Sabar. Nanti akan coba diusut ibu ini yang melakukan siapa. Tega sekali, siapa yang melakukan ini? Sabar ya, Bu. Iya Bu, nanti udah yang cari tahu infonya Bu ya. Sok atuh pulang. Ayo. Ujang, Adi. Oh, iya. Panggil Mbah. Mbah. Benar ya? Bukan lo yang bongkar kuburan itu. Pak, ngomongnya pelan-pelan. Jangan di tempat umum. Ini rahasia kita. Mbah. Nanti kalau ketahuan bisa berabe. Cicing. Jangan khawatir. Mbah Suro gitu loh. Gua tuh salut sama lu. Usaha gerabah keramik lu. Itu adalah puncak karir lu. Mbak Suro yakin? Wow, aku tuh nggak bohong, bener itu. Cuma lu mesti ngikutin peraturan yang ada, jangan melanggar pantangannya. Jang, jelasin, Jang. Jelasin. Pokoknya ikutin yang diomongin Mbak Suro. Iya. Jangan mencampur satu tanah kuburan dengan yang lain. Itu toh. Satu tanah kuburan hanya untuk satu barang. Ya. Kalau ada sisanya, cepat kembalikan ke tempatnya. Iya Mbak Suro. Saya Ardi nggak bakal nyampurin itu tanah. Lagian tanah itu cuma buat gerabah. Tenang aja. Yaudah Jang, kita cabut. Ah, sok. Yuk. Enggak. Loh. Mana? Ya, kok pakai duit sih, Bah? Bahkan yang tadi manggil ke kita. Gemblung? Lo pura-pura lupa sama gue ya? Hah? Setiap konsultasi, lo bayar sama gue 150.000. 150.000, mana? Ya Mbah, ini aja dulu Mbah buat uang transport. Transport bibirmu. Udah, gua diskon 100.000. Cepet. Kembali ya Bang. Lo kan udah banyak bibir lebih, nggak usah minta duit lagi. Mau deh. Ayo Jang. Ayo, makasih Mbah. Bos, ini sisa tanahnya teh simpan, harus dikembalikan ke kuburannya. Iya, gue tahu. Ntar aja setelah kita selesain ini. Tapi Kang Bos, sepertinya lama selesai. Udah, makanya lu jangan kebanyakan ngomong. Kebanyakan ngomong tambah lama nih. Cepetan kerjain. Tuh, kurang tuh adonannya. Ya Kang Bos, dari tadi juga kan nggak nganggur kerja. Cepet puter ah. Iya sebentar atuh Akang. Yang penting kan bagus. Terus. Terus. Iya, Kang Bos. Terus. Sip nih. Oke Jang, kita anterin di tanah nih. Bos saja. Ujang teh sudah ngantuk, capek, males, keguguran terus. Jang. Kita anterin di tanah, bukan ke kuburan. Tapi gue punya rencana nih. Makanya gue sisain di tanah. Rencana naon? Mau diapain tanahnya? Rencana memikat hatinya Desi. Keren gak tuh? Kang Bos saya lupa. Kalau syaratnya teh tanahnya harus orang ganteng. Lu pikir emang gue gak ganteng? Ya pastilah bokap gue juga ganteng. Anaknya ganteng. Mana sih lo? Ya, terserah Kang Bos, bodoh teing. Udah cepetan aja. Kalau ngantuk mah iya. Udah cepetan ah. Yuk beresin. Gue belum ganti baju. Gila cepetan.
Jak, taruh di mana nih? Mana? Injak. Alhamdulillah, Neng. Akhirnya Akang teh dapat punyaan yang baru. Ya, mos, enak-enakan gandeng-gandengan tangan. Waduh, Iya, tenang aja. Nggak apa-apa sekarang mereka pegang-pegang tangan. Tapi lihat ntar, setelah Desi nginjek tanah itu, boom, semua akan berbalik kepada gua. Ngerti lo? pamit dulu ya, Neng ya. Ya, A. Hati-hati ya, A. Iya, Neng. Yaudah yuk, kita lihat. Desi, Neng. Mau ngasih ini buat Neng. Kan hari ini Neng teh ulang tahun. Ini buat Neng. Desi teh nggak perlu bunga lagi. Dan mulai sekarang, kita teh sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kenapa tuh Neng Desi? Gara-gara A lupa ngucapin ulang tahun sama Neng Desi terus marah sama A. Neng. Bila hati Kang, takkan bicara, Gimana ngajarnya? lanjut. hanya ada Jalan ya. air mata. Maafkanlah bila diriku tak pantas di sisimu. Gue jadi nggak pengen sama. Belum tidur, Pak.
Lu siapa lu? Hah? Main masuk-masuk rumah Oe. Itu kelapa jadi pegang-pegang. Lu mau culik kelapa Oe ya? Hah? Keluar. Keluar dari rumah Oe. Lu preman ini. Oe juga bekas preman. Lu nggak lihat codet Oe ya? Lihat nih. Ya kan? Oe nggak pernah terambil tanah orang. Oe terus kumpul deh. Oe nggak pernah ngambil tanah orang. Apalagi ngelam. Ya, jangan ganggu Oe. Pergi. Jangan ganggu Oe ya. Pergi. Oe nggak pernah ngelampok tanah orang ya. Pergi. Kenapa kok? Ada setan itu. Mana setan? Mana? Itu dekat gelabah kucing. Oh, di gerabak kucing. Kemarin saya juga lihat kok di gerabah itu kok ada hantunya. Mending udah dibuang aja kok. Tinggal gue buang tuh gelabah kucing. Gue kasih lagi sama orangnya. Gue lugi. Ya, kudu ganti lagi dia ngantuk. Siapa kamu? Masuk dari mana kamu? Kembalikan tanah saya. Tanah apa? Jangan main-main kamu. Kamu siapa? Saya mau lihat wajah kamu. Pergi. Saya nggak ngambil tanah kamu. Saya nggak ngambil apa-apa dari kamu. Pergi kamu, pergi. Kembalikan tanah saya. Jang, hati-hati Jang, baru pecah nih. Mahal. Tenang, Sok, ditutup. Bu Maya, barangnya segera diantar ya Bu. Bilang sama Pak Koreanya ya. Pak Kim. Tagihannya dibayar, ya. Yuk. Ngangkat. Bismillah. Alhamdulillah. Yuk. Mantep Jang, calon kaya raya. Banget. Gimana? Gucinya udah kamu kirim? Udahlah Bu, Ibu tenang aja ya. Rebes, Kemarin ibu lihat ada petir di atas guci itu. Malamnya ibu mimpi datangin bapak. Dan bapak melarang kalau kamu ngirim guci itu. Aduh Bu, itu cuma halusinasi Bu aja, cuma mimpi. Ayah naon? Pak, kok baik lagi? Dasar. Galak pisan, Mau jadi anak. Seperti suara bapak. Tidak percaya tuh orang kesurupan. Tapi ibu yakin itu suara bapakmu. Apalagi dia pesan kamu tuh jangan sampai mengirim guci itu. Ini bisa-bisa Ibu doang kan? Ardi tahu kok, Ibu udah janjian sama tuh supir.
supaya supir itu kesurupan, iya kan? Sekarang ibu teh malah yakin kalau kamu memang mengambil tanah kuburan masyarakat dan juga kuburan bapakmu. Ujang, jujur sama ibu, kamu bantu Ardi kan menggali kuburan itu? Jujur, kumaha, Kang? Ibu nggak percaya sama saya terus. Iya, Bu. Aldi, ayah, tolong gimana sih? Ini gelabah ada hantunya. Iya, tahu nggak ada hantunya nih. Hantu. Kok, mana ada sih gerabah ada hantunya? Iya. Kok Aho, ada apa ini teh? Kenapa marah-marah sama Ardi? Begini Bu Elin, Oe kedatangan hantu cowok, mukanya bercodet, badannya penuh luka-luka seperti orang taulan. Oe selalu balikin gelabah ini, ya. Kumaha, Kang? Di, apa benar kamu menggali kuburan preman yang baru mati itu? Enggak, Bu, enggak. Engkau ini tuh cuma ngada-ngada. Nggak mungkin gerabah ada hantunya. Wah, nggak bohong, Bu Elin. Iya, dia benar. Saya sendiri didatangin kuntilanaknya kok. Iya, yang kalau udah datang itu langsung ngedugem. Betul kamu gali kuburan masyarakat dan kuburan bapak kamu juga. Kamu betul-betul anak yang durhaka. Nggak sangka ibu kamu setega itu. Kamu harus bertanggung jawab, Di. Ingat, kamu harus bertanggung jawab. Ardi harus kembalikan semua uang kita. Ya nggak kok? Iya, betul. Aldi harus ganti Luki. Kalau nggak, Oe tuntut. Iya, betul tuh. Karena Oe punya bukti kalau Adi bikin gelabah dari tanah kuburan. Oke. Saya akan kembalikan uang Kohao dan Bu Maya. Tapi nggak sekarang. Oe tunggu uangnya ya. Jangan lama. Iya loh, bener loh. Awas. Ayo, ayo. Lu lagi. Oke. Ardi, denger ibu kamu bikin malu keluarga. Kamu gak jujur sama ibu. Ujang, gimana kamu? Ibu malu. Ibu malu, Ardi. Ibu. Jangan. Sok ke tengah atuh, Kang. Bu. Jangan. Lu cari yang ada minum. Atau apalah yang bisa sadarin ibu. Cepetan. Iya, Kang, sabar, Kang. Ibu. Gimana kamu? Durhaka kamu. Pergi kamu. Jadi selama ini teh kecurigaan kita teh bener. Si Ardi teh udah mencuri tanah kuburan buat bikin gerabah. Tah. Saya teh udah ngelihat sendiri ada 2 pelanggan yang ngembaliin gerabah sama si Ardi gara-gara ada setannya. Nah itu. Bener. Tah hantu napenya mirip sama Kang Codet sama si Ningsih. Tah. Wah, ini nggak bisa didiamkan, Kak. Ya emang nggak bisa didiamin. Ini udah kelewatan. Kita udah baik-baik sama dia. Dia kurang ajar. Kita harus cari si Ardi di rumahnya. Ayo. Ayo aja. Ayo udah. Ayo cepat. Ikut Ardi. Ayo. Tenang semuanya. Tenang gimana? Cepet mana? Iya. Pokoknya teh Ujang tidak ikut-ikutan. Sabar. Tenang. Tidak boleh main hakim sendiri. Tidak boleh emosi sesaat. Tidak perlu teriak-teriak juga tuh ya. Saiful. Si Ardi teh udah bikin gerabah dari tanah kuburan. Udah gitu si Neng Desi juga diguna-guna. Sampai berpaling dari saya. Lihat aja tuh si Desi, jadi nggak sayang lagi sama saya. Semua ini dibantu sama si Ujang. Tenang. Ada fitnah. Dosa tuh, ah. Kamu teh nyebut, kamu teh lagi diguna-guna sama si Ardi. Ujang. Mana si Ardi? Mana? Di situ ruang produksi. Ayo.
mana Ardi? Ardi di mana? Ibu, lebih baik di sini saja dulu Bu Elin. Ardi mau cari Ardi. Ibu. Bu Elin! Tuh! Gimana caranya gue harus balikin mereka ya? Tadi kakak ngomongnya sama Ujang ke sini, tapi kalau tidak ada teh Ujang tidak tanggung jawab. Mau saya ambil tanah kuburan anak. Iya, saya balikin. Maaf, saya balikin. Iya, saya balikin. Tolong jangan. Ya, saya balikin. Lembut hati ya. Lele yang sangat. Oke, heads ya Ardi. Keluar, Abu Ardi. Hei. Pokoknya kita lihat buktinya. Ayo, kita cari si Ardi. Ayo. Ardi! Ya Allah, Ardi kemana? Sabar Bu, jangan panik. Mungkin kesana lari. Si Ujang teh kemana si Ujang teh? Pengecut pisan si Ujang. Ujang! Kang Bos mana? Kang Bos! Bos! Maafin Ujang ya. Jangan.